Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Catur Atmaji. Kali ini saya akan bahas mengenai graf. Dalam arti ini adalah problem mengenai minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma prim. Nah, sebelumnya algoritma prim ini adalah algoritma yang berkaitan dengan algoritma lain pada minimum spanning tree yang akan kita singgung sekilas, yaitu algoritma Kruskal, di mana algoritma Kruskal ini di dasarnya adalah kalau kita punya graf berbobot, kita urutkan bobot-bobot garis-garis tersebut berdasar bobotnya, kemudian milih garis yang terurut bobotnya tersebut satu persatu, sedemikian rupa sehingga semua titiknya terhubung, tapi garis tersebut tidak akan dipilih ketika akan menghasilkan cycle, di mana cycle itu akan di mana cycle itu merupakan syarat dari tree untuk dihindari. Nah, jika seluruh titik sudah terhubung oleh sebuah spanning tree, maka tree yang terbentuk adalah minimum spanning tree. Nah, sekilas mengenai algoritma Kruskal, misalnya kita punya graf seperti ini, tentu saja kita punya urutan garis dan bobotnya, kemudian satu persatu kita pilih AB, DE, BE. Nah, kemudian kita urutan berikutnya adalah BD, tapi tidak boleh kita pilih karena menghasilkan cycle BED. Kemudian kita pilih CE dan selesai. Pemilihan BD tidak diharapkan karena menghasilkan cycle, dan untuk mendeteksi adanya cycle ini digunakan pelabelan ganda pada algoritma Kruskal ini. Oke, ini adalah sebelum diambil spanning tree-nya, kemudian yang kanan adalah spanning tree-nya, yang ini dijamin adalah yang paling minimum karena urut diambil yang terpendek. Namun demikian, algoritma Kruskal ini dia memiliki biaya yang cukup mahal dalam arti komputasi. Dalam hal ini adalah pengurutan atau sorting yang cukup mahal. Kalau kita cuma punya 7 garis dalam sebuah graf itu relatif sedikit, tapi kalau misalnya kita punya ribuan atau jutaan garis, maka sorting sendiri akan makan banyak resource. Ada teknik-teknik untuk sorting, nah itu akan menjadi algoritma sendiri yang perlu dilakukan sebelum algoritma Kruskal ini diimplementasikan. Nah, oleh karena itu, dimunculkan algoritma prim, di mana kita tidak perlu mengurutkan semua garisnya, tapi kita iterasi dari node pertama, kemudian node berikutnya, tanpa melakukan pengurutan. Jadi, langsung algoritmanya itu mengiterasi setiap node. Kalau terpilih, ambil, didaftar, terusnya sampai semua node terhubung. Nah, kemudian sama, kunci dari spanning tree adalah tidak ada cycle. Bagaimana cara menghindari cycle adalah dengan menggunakan label pada setiap node-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita langsung saja. Misalnya kita kembali ke persoalan graf yang sebelumnya seperti ini yang tadi kita lihat. Nah, di sini tentu saja kalau kita mau iterasi harus ada titik awalnya. Katakanlah kita mulai dari A. Meskipun sama saja Anda mau mulai dari B, C, D, E. Ini A karena paling gampang adalah abjad terkecil urutannya. Nah, dari A, bagaimana kita memberikan label? Nah, kita gunakan 3 buah himpunan, yaitu U, S, sama L. U katakanlah dia himpunan untuk node-node yang sudah terpilih, dalam hal ini A sudah terpilih karena dimulai. Kemudian S itu garis yang terpilih, belum ada garis yang terpilih di sini. Kemudian L adalah node yang telah dicek tapi belum terpilih. Oke, nah bagaimana kita mulai dari sini? Nah, tentu saja dari A kita harus iterasinya tidak kita random A ke B atau ke C ke D ke E, itu enggak, tapi harus urut. Kalau dalam komputer kita bisa cek bahwa A itu dia memiliki garis terhubung dengan garis B. Dalam artian kalau kita bahasa sederhananya adalah A itu punya tetangga. Artinya siapa yang terhubung dengan A yaitu B di sini. Cek tetangga A,
ada B. Nah, di B ini kita kasih label. Jadi ini sebenarnya labelnya di sini, label B. Nah, label B itu di situ dia memiliki definisinya adalah LAB dan panjangnya nilainya 1. Oke, kemudian tetangga A yang lain mana? Oh, tidak ada tetangga A yang lain. Maka dari node-node yang punya label ini kebetulan hanya 1, kita pilih ya, karena cuma 1 ya kita pilih otomatis B. Nah, B terpilih ini dia akan masuk ke daftar node terpilih, kemudian garisnya masuk ke sini, kemudian ini karena sudah terpilih maka labelnya tidak akan masuk ke himpunan L. Nah, jadi seperti ini. Garis titik A, titik B, kemudian segmennya atau S-nya adalah AB. Dan L-nya tidak ada node yang sudah dicek tapi belum masuk ke daftar U. Nah, kemudian kita punya titik baru yaitu B. A sudah kita lupakan. Nah, dari B kita cek semua tetangganya B. Di sini ada 3, yaitu C, D, dan E. Yang paling mudah kalau kita urutkan abjad, kita cek C dulu. Nah, cek C, maka kita punya lambda C. Lambda C di sini, kita kasih label lambda C. Oh, C itu dia adalah, labelnya itu berasal dari garis BC, dan nilainya 7. Kemudian begitu juga untuk yang lain, lambda D dia itu adalah BD, LBD, L itu maksudnya panjang garis segmen BD, nilainya 4, kemudian yang E adalah lambda E, itu garis BE dengan panjang 3. Kemudian tetangganya sudah tidak ada lagi. Kita pilih mana yang paling pendek. Minimum ke L, sebenarnya kan ini semua masuk ke L ya, karena node yang sudah node yang sudah dicek tapi belum terpilih. Nah, mana yang L? Yang paling pendek yaitu ini, E. Otomatis E ini akan masuk ke daftar U, daftar node yang terpilih U, kemudian BE akan masuk ke daftar segmen S, kemudian sisanya yang lain, yang 2 ini akan masuk ke daftar node yang telah dicek tapi belum terpilih. Seperti ini. Nah, ada 2 ya. Ini ada 2, yaitu C sama D sudah punya label. Berikutnya, kita punya garis baru. Maka dari E ini, kita akan cek semua tetangganya E. Yaitu E dia punya 2 tetangga. Yaitu C dan D. Nah, tetap harus dicek untuk membandingkan lambda C itu perlu diupdate atau tidak. Maka lambda C ini sesungguhnya adalah minimum dari lambda C yang sebelumnya dengan segmen garis menuju C dari titik E, karena kita ngeceknya dari titik E, dari E. Maka ini L, E, C, atau CE sama saja karena tidak berarah ya. Oke, ternyata sebelumnya ini, yang baru ini, nah ini 5 dan 7, yang lebih pendek adalah 5, makanya lambda C-nya kita update menjadi LEC, yang sebelumnya adalah BC, dan panjangnya sekarang adalah nilainya lambda C itu 5. Begitu juga kita cek node berikutnya yang tetangganya E, yaitu D. Sama, ini lambda D itu adalah minimum dari lambda D yang sebelumnya dibandingkan dengan menuju D yang baru dari E. Kebetulan tadi itu adalah BD ya, BD itu 4 dibandingkan dengan 2. Nah, kita pilih yang ini. Nah, keduanya ini akan kita update.
Oke, kita cuma punya ada dua lambda yang belum terpilih, yaitu C sama D. Mana yang terkecil? Yaitu D. Maka yang ini yang akan kita pilih, yaitu titik baru D untuk masuk ke daftar not terpilih U. Kemudian segmen yang terpilih berikutnya adalah ED atau DE. Kemudian kita cek lambdanya, not yang sudah dicek tapi belum terpilih tinggal satu. Oke, kita tetap harus ngecek, tetap harus ngupdate. Karena tadi D, kita harus ngecek tetangganya D. Siapa tahu ada huruf F misalnya. Karena kebetulan kan iterasi, jadi nggak tahu. Beda dengan yang kruskal tadi sudah semua ada di tabel terurut. Nah, cek tangganya di sini hanya ada C, yaitu tangga yang belum terpilih. Kita akan lakukan update juga. Kebetulan C itu tadinya adalah EC ya, dibandingkan dengan yang baru. Minimum lambda C lama dibandingkan dengan LDC. Kebetulan masih lambda C yang lama, yaitu LEC. Maka di sini tidak diupdate, tetap diupdate tapi tetap nilainya 5. Oke, sudah tidak ada tetangga lain yang dipilih, artinya kita hanya memilih satu dari satu, otomatis mau nggak mau hanya ada satu. Nah, di sini tidak ada daftar tunggu, di sini sudah komplit. Nah, untuk melakukan penghentian algoritma prime ini bisa dengan dua cara untuk yang dicek. Yang pertama adalah ngecek daftar titik, yang kedua adalah ngecek daftar tunggu. Daftar tunggunya tidak ada, ya tidak ada. Atau daftar titik. Sebenarnya paling gampang adalah menggunakan daftar titik. Karena sudah pasti bisa jadi di sini ada F yang hanya terhubung dengan C. Jadi ini yang harus dicek. Ini belum tentu. Oke, ternyata kita cek C tidak ada tetangga lain. Selesai. Sehingga kita dapatkan dengan menggunakan algoritma prime ini, kita dapatkan secara iterasi nomor 1 tadi AB, kemudian kita dapatkan nomor 2 ini, kemudian kita dapatkan nomor 3 ini tadi urutannya seperti ini. Oke, ini lebih iteratif daripada yang kruskal tadi yang harus menggunakan urutan. Sekarang kita lihat contoh lain yang lebih kompleks. Nah, ingat nih, ini titik mulai kita pilih sendiri. Terserah mau dari mana. Kalau di sini paling gampang adalah dengan abjad terkecil. Oke, seperti tadi, kita cek label. Jadi dari titik A, kita punya dua tetangga, yaitu B dan C. Keduanya masuk ke sini. Tentu saja kita tahu yang terpendek adalah AB, tinggal menyisakan AC. Nah, dari B, kita cek tetangganya yang lain. Tetangganya B. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tetangga dari B. Kebetulan C ini sudah dicek oleh A, tapi tetap harus dibandingkan. Nah, ternyata si C ini dia lebih pendek kalau menggunakan BC. Kemudian BE, BD, BG baru tidak ada perbandingan, langsung saja kita tulis. Oke, ini yang tadi update sebelumnya L, A, C. Oke, nah yang terpilih tentu saja adalah yang paling pendek adalah ini. Maka menyisakan lambda D, lambda E, dan lambda G. Nah, di sini dari B kita sudah memilih C, maka kita akan mengupdate lambda dari tetangganya C. Nah, tetangganya C ada dua, yaitu D dan G. Tetangganya C. Seperti tadi, lambda D akan dicek apakah perlu diupdate atau tidak. Lambda D tadinya adalah BD 7, sekarang CD 9. Tentu saja akan tetap. Kemudian yang E tadinya adalah BE yaitu 5, akan kita bandingkan dengan CE yaitu 3. Nah, otomatis lambda E akan terupdate menjadi
CE. Nah, setelah update, kita pilih yang terpendek dari lambda D, lambda E, lambda G ini, lambda D, lambda E, lambda G. Nah, kita tahu yang terpendek adalah lambda G dengan BG. Otomatis kita pilih garis BG. Nah, kemudian seperti tadi, dari G kita update juga. Nah, kebetulan dari G hanya ada satu tetangga, yaitu D. Nah, D itu sebelumnya adalah BD, akan dibandingkan dengan GD. Tentu saja kita bisa bandingkan, ternyata lebih pendek yang sebelumnya, tidak perlu di-update. Maka kita langsung pilih dari himpunan L tersebut. Hanya ada dua, yaitu D dan E. Di lambda D dan lambda E, kita pilih yang lambda E, yaitu 3. Oke, tinggal menyisakan lambda D. Nah, dari E kita update juga, tetangga E itu ada 2, yaitu D dan F. Nah, D ini akan membandingkan antara LBD dan LED. Tentu saja kita tahu yang lebih pendek adalah DE. Kemudian E, tetangga yang baru adalah F. Nah, ini akan masuk ke daftar lambda yang baru, yaitu lambda D, DE, dan lambda F, EF. Dari sini kita pilih sama-sama 2. Nah, ini kalau ini tergantung komputernya akan seperti apa. Kalau paling gampang menggunakan abjad atau bisa di random, sama saja. Di sini kebetulan terpilih adalah DE, karena D lebih dulu daripada F. Tinggal menyisakan EF. Nah, kemudian sama seperti tadi, dari D, cek tetangganya. Ada satu tetangga D, yaitu F. Nah, F ini, lambda F-nya akan dibandingkan apakah yang sebelumnya yaitu EF dengan yang baru yaitu DF. Mana yang lebih pendek? Yaitu DF. Maka lambda F kita update menjadi DF. Nah, setelah diupdate kita hanya ada satu pilihan yang lambda yang belum dicek. Nah, hanya ada satu pilihan, otomatis kita ambil F, yaitu DF. Kemudian kita cek tetangganya F. Tidak punya tetangga yang belum dicek. Artinya ini tidak ada tetangga yang belum dicek. Otomatis selesai. Ketemunya adalah ini kalau kita urutkan tadi pengambilannya, ini nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini, nomor 5 ini, nomor 6 ini. 6 kali iterasi. Oke, saya kira itu dari saya untuk algoritma print. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.